Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, Undang-Undang KPK yang baru telah disahkan pada tanggal 17 Oktober 2019 yang lalu atau 1 bulan setelah disahkan dalam rapat paripurna di DPR meskipun undang-undang ini tidak ditandatangani oleh Presiden. Namun ketika undang-undang ini telah berlaku, banyak hal yang dianggap saling bertentangan dan juga membingungkan, termasuk belum terbentuknya Dewan Pengawas dan juga parameter apa bagi KPK untuk mengeluarkan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan yang menjadi perhatian soal SP3 ini, pemirsa, di mana KPK berencana atau akan mengeluarkan SP3 untuk 4 tersangka yang telah meninggal dunia. Anda bisa saksikan ada John Manulangga, kasus pendidikan luar sekolah di tahun 2014, kemudian ada Iken Basya, tersangka kasus impor daging sapi, ada Jeffrey Tongas Lumban Batu, tersangka kasus cek pelawat BI yang melibatkan Miranda Gultom, dan Fuad Amin, tersangka kasus suap fasilitas penjara LP Sukamiskin. Nah, namun pertanyaan kemudian mengemuka, akan seperti apa parameter sebuah kasus tersebut atau sebuah kasus layak dikeluarkan SP3? Nah, kasus yang mana yang akan dikeluarkan SP3 kemudian? Memang ada aturan dalam undang-undang baru, bila penyidikan dan penuntutan tidak selesai dalam waktu 2 tahun, maka KPK bisa mengeluarkan SP3. Tapi apabila kita tadi menyimak pernyataan dari Laude M. Syarif, salah satu ketua KPK, mengatakan bahwa KPK tidak akan mengeluarkan SP3 untuk kasus di luar 4 orang yang telah meninggal dunia ini. Alasannya adalah dikarenakan kasus-kasus yang sudah masuk tahap penyidikan ini sudah cukup bukti. Nah, saya ingin Anda kemudian melihat ke slide selanjutnya, pemirsa. Hari ini Mahkamah Konstitusi menolak salah satu gugatan untuk uji materi Undang-Undang KPK yang diajukan oleh Ziko Leonard Simanjuntak dan juga puluhan mahasiswa. MK menolak permohonan ini, alasannya adalah error of objectum, yakni gugatan ketika diajukan pada 18 September yang lalu, undang-undang ini belum mendapatkan nomor dan juga belum mendapatkan tahun oleh Kemenkumham. Undang-undang ini baru berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019 atau 1 bulan setelah gugatan ini dilayangkan ke MK. Namun Ziko menyatakan ada kejanggalan dalam putusan MK karena MK secara tiba-tiba memajukan jadwal sidang menjadi sebelum undang-undang ini resmi berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019 yang lalu. Ziko juga mengaku mencabut permohonan perkara ini sebenarnya pada tanggal 19 November yang lalu, tapi kemudian ia mendapat pemberitahuan dari panitera MK bahwa akan ada sidang putusan pada tanggal 20 November 2019 atau keesokan harinya. Nah, selain gugatan dari Ziko ini masih ada setidaknya 6 gugatan lain terkait dengan uji materi Undang-Undang KPK. Salah satunya adalah yang diajukan oleh 3 pimpinan KPK. Anda bisa melihat gambarnya. Ada Agus Raharjo, Laude M. Syarif, dan juga Saud Situmorang. Gugatan ini menurut mereka bersifat pribadi dan diajukan dengan sejumlah tokoh anti korupsi yang lain. Seperti mantan pimpinan KPK Eri Riana Harjapamengkas, kemudian M. Yasin, dan juga tokoh anti korupsi Betty Ali Syahbana. Menarik kita untuk memperhatikan dan juga menyimak seperti apa kemudian MK akan menyidangkan dan juga memutuskan gugatan atau permohonan uji materi dari penggugat atau pemohon yang lain. Nah, kontroversi yang lain dalam Undang-Undang KPK ini adalah keberadaan Dewan Pengawas. Saat ini belum ada Dewan Pengawas, meskipun Undang-Undang KPK yang baru telah resmi berlaku. Kita lihat bahwa mengacu pada Undang-Undang KPK pasal 69D ini argumentasi sejumlah pihak menjawab kekhawatiran bahwa saat ini belum ada Dewan Pengawas. Bunyinya adalah sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksana tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum undang-undang ini. Artinya kembali ke undang-undang yang lama. Namun pimpinan KPK juga menyoroti bahwa ada pasal-pasal yang kemudian bertentangan begitu antara 69D dengan pasal 70C. Yang berbunyi bahwa pada saat undang-undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dalam undang-undang yang baru. Padahal posisi dari Dewan Pengawas sangat sentral, bahkan untuk penggeledahan, kemudian untuk penyitaan, dan juga untuk penyadapan harus seizin Dewan Pengawas. Nah, kita akan melihat ke slide selanjutnya. Undang-Undang KPK yang baru juga mengatur bahwa semua pegawai KPK, termasuk penyelidik dan juga penyidik, akan menjadi ASN, aparatur sipil negara begitu. Nah, Badan Kepegawaian saat ini sedang berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kemenko Polhukam untuk membahas status kepegawaian ini. Nah, atas munculnya
kemudian undang-undang yang baru ini, kemudian salah satunya adalah juga yang mengatur terkait dengan ASN, penasihat KPK, Sani Anafari, dan juga 3 orang lainnya atau setidaknya 3 orang pegawai KPK memilih mengundurkan diri. Nah, terkait dengan pegawai KPK yang menjadi ASN ini dikhawatirkan oleh KPK dan juga tokoh anti korupsi akan mengganggu independensi KPK karena seolah-olah KPK akan dikontrol dari eksekutif dan juga dikontrol dalam sistem kepegawaian ASN. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana kemudian KPK akan mengarungi atau menavigasi lembaga ini dengan undang-undang KPK yang baru. Dan akan seperti apa penerapan SP3 di saat kemudian KPK mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukan SP3 selain dari keempat kasus yang tersangkanya sudah meninggal tadi. Kita akan berbincang dengan sejumlah orang narasumber, 2 diantaranya ada di studio. Ada Bang Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Bang Jamin, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Mas Rory. Ada juga Mas Atang Irawan, pakar hukum tata negara, Ketua DPP Partai Nasdem. Mas Atang, selamat malam. Selamat malam. Saya juga akan menyapa Febri Diansyah, juru bicara KPK yang bergabung bersama kami dari gedung KPK. Mas Febri, selamat malam. Kami akan menghubungi Mas Febri kembali yang tadi sudah bergabung di Prime Time News untuk kembali bergabung bersama kami di Prime Talk. Saya juga akan menyapa Bang Nasir Jamil, anggota Komisi DPR dari PKS. Bang Nasir, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Rory? Baik Bang. Bang, saya akan ke Anda terlebih dahulu. Sebenarnya semangat pembentukan dari Dewan Pengawas ini, Dewan Pengawas belum terbentuk sampai dengan saat ini, tapi Undang-Undang KPK sudah berlaku. Seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan KPK agar semua proses penyelidikan dan penyidikan belum bisa tetap berjalan walaupun Dewan Pengawas belum terbentuk? Ya, tentu saja pembentuk undang-undang memberikan ruang kepada kepada KPK, kepada komisioner KPK terkait bagaimana mereka menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang yang baru nomor 19 tahun 2019 tersebut. Nah, kehadiran belum adanya Dewan Pengawas karena belum terbentuk, artinya belum diisi sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang itu, menurut kami juga tidak menghalangi kerja-kerja daripada Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri. Nah, karenanya Artinya kita pakai berharap undang-undang yang lama sebenarnya begitu, Bang Nasir? Halo, gimana? Artinya pakai undang-undang yang lama begitu. Semua proses penggeledahan, penyadapan tidak perlu Dewan Pengawas karena Dewan Pengawas belum terbentuk. Ya tentu saja seperti itu. Kalau misalnya Dewan Pengawas belum terbentuk, konsekuensinya ya tentu harus menggunakan norma yang lama. Kecuali memang Dewan Pengawas sudah dibentuk. Nah, karena itu kita berharap sebenarnya Presiden jangan terlalu lama. Problemnya memang kemarin kita tidak memberikan batasan waktu kepada Presiden untuk membentuk Dewan Pengawas, ya. Seharusnya memang di dalam undang-undang itu di bab peralihan seharusnya diatur ya berapa hari kita memberikan waktu. Kalau ya. Baik, berarti selain memberi batas waktu seharusnya kepada Presiden, namun ada pasal juga yang menurut pimpinan KPK bertentangan dengan pasal 69 tadi, bahwa bunyinya pada saat undang-undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, undang-undang yang baru. Kok bunyinya bertentangan begitu? KPK boleh melakukan dengan undang-undang yang lama untuk proses penyelidikan-penyidikan, tapi di pasal selanjutnya 70C harus menggunakan aturan undang-undang ini, Bang Nasir. Ya tentu begini, jadi tentu saja memang ketika ada dua hal yang kontradiksi, ya ketika ada hal yang kontradiksi, maka yang harus digunakan itu adalah hal yang paling memudahkan, ya memudahkan. Jadi memang ini ada problem, ada kontradiksi dan barangkali ada komplikasi, ya komplikasi terkait dengan norma-norma yang ada dalam undang-undang tersebut. Nah, oleh karena itu kan di satu sisi saya ingin katakan bahwa langkah pihak-pihak yang ingin mengajukan atau melakukan uji materi menurut saya itu sesuatu yang tepat ya. Karena itu adalah hak konstitusi daripada warga negara. Okay. Di satu sisi menurut saya memang ketika misalnya ada pembentuk undang-undang yang dinilai kontradiktif, yang dinilai ada komplikasi, maka mau tidak mau ya berjalanlah apa yang sudah dilakukan selama ini. Jadi tinggal bagaimana kemudian pimpinan KPK menyikapi, nggak usah bingung juga menurut saya. Ya, jadi apa yang sudah berjalan itu ya harus dilakukan, dijalankan.
Karena kalau nggak bingung nanti takutnya melanggar undang-undang, Bang. Itu yang saya katakan. Disitulah menurut saya ya kemampuan ya untuk melihat dua hal yang dinilai kontradiksi. Ya, Baik. tinggal dipilih saja. Ya, Mohon ditahan terlebih dahulu. Bang Nasir, saya akan ke Mas Atang sekarang. Mas Atang, bagaimana Anda melihat belum terbentuknya Dewan Pengawas ketika Undang-Undang KPK yang baru sudah berlaku? Ya, yang pertama barangkali ini terkait dengan kehati-hatian dalam perumusan konstruksi dalam peraturan perundang-undangan. Kalau kita lihat kan pasal 70 ini adalah pasal transisitoir. Pasal yang menghubungkan antara peristiwa hukum yang diatur dalam undang-undang lama dengan peristiwa hukum yang akan diatur dalam undang-undang baru yang sekarang berlaku. Ini saya kira dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi teks, ini agak juga kurang berhati-hati sehingga ini kemudian menjadi tafsir. Maksudnya kurang berhati-hati karena bikinnya undang-undang sembunyi-sembunyi kali? Enggak, saya kira bukan itu. Ini hanya terkait di dalam konteks melakukan harmonisasi. Ada kalanya memang secara teknis harmonisasi itu dilakukan tidak melihat aspek-aspek hal-hal yang bersifat teknis. Kayak tadi misalnya ada dua konstruksi pasal yang bisa ditafsir itu bertentangan. Meskipun tadi Bang Jamil sudah memberikan catatan bahwa ya dalam proses penyelidikan dan penuntutan yang berimplikasi misalnya pada yang terkait dengan tugas Dewan Kehormatan yang 3 tadi misalnya izin urusan tentang intersepsi atau penyadapan, kemudian juga terkait dengan penggeledahan dan penyitaan, yaitu mungkin tidak juga dilakukan melalui izin terhadap Dewan. Artinya kalau Dewan Pengawas belum terbentuk ya sudah lakukan saja sebagaimana seperti saat ini. Ya. Bang Jamin setuju, Bang? Ya, konteksnya begini ya. Saya melihat kita harus dalam proses hukum acara pidana itu tidak boleh ditafsirkan lain seperti apa yang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang. Ini adalah konteks undang-undang lex specialis. Artinya apa? Kalau dibicarakan semua tindakan hukum itu harus berdasarkan undang-undang ini, sementara di lain sisi belum selesainya suatu proses penyidikan, penuntutan itu belum selesai dan harus mendapatkan persetujuan, ternyata yang dimintakan persetujuan lembaganya belum ada, bagaimana solusinya? Tentu ada kesalahan memang, dalam tadi exit clause-nya harus ada. Harusnya dalam konteks ini dikatakan untuk pertama sekali pembentukan terhadap Dewan Pengawas itu berdasarkan penunjukan oleh Presiden. Jadi kalau konteks undang-undang harus dibentuk pansel. Pansel inilah yang akan, ini kan waktunya terlalu lama untuk pembentukan pansel. Sehingga tidak ada terjadi stagnasi terhadap proses penyidikan dan penuntutan. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Konteksnya saya khawatirnya nanti proses penyidikan dan penyelidikan penuntutan yang tidak berdasarkan undang-undang ini menjadi objek pra-peradilan. Nah, kalau artinya kalau KPK kembali menggunakan undang-undang yang lama di saat ini, kondisi seperti ini nanti bisa menjadi rawan di pra-peradilan. Jadi objek pra-peradilan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pasal yang sudah ditetapkan pada pasal peradilan tersebut harus berdasarkan undang-undang ini. Dan ini kan memang dalam konteksnya tadi harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas. Nah, kalau tidak mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas, maka itu akan melanggar ketentuan undang-undang yang ada, dan itu objek pra-peradilan. Ini bisa jadi objek pra-peradilan, Bang Atang. Makanya tadi memang kelemahannya di dalam pasal transisitoir itu tidak memberikan interval waktu. Kapan presiden? Kan presiden sebenarnya diberikan kewenangan pada saat pembentukan pertama tanpa harus melalui pansel. Nah, cuman ini mungkin agak terlambat juga. Tapi ini presiden aja undang-undang ini tidak tanda tangan, jangan-jangan juga tidak akan membentuk Dewan Pengawas. Gimana dong ini? Ya, bisa jadi begini. Konteksnya sebenarnya ada presiden kalau tidak mau tanda tangan ada alternatifnya, dia tidak setuju tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk tidak membatalkan undang-undang ini karena sudah proses secara bersama-sama. Yang kedua adalah ada klausula-klausula yang memang saling tidak sinkron tadi salah satunya. Satu lagi saya mengatakan mengenai Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ini dalam konteks hukum acara pidana sebenarnya ada kesalahan dalam undang-undang ini. Satu, dia mempunyai kewenangan yang terkait dengan kewenangan material dan kewenangan formil. Sebenarnya kewenangan untuk memberikan izin itu adalah masuk hukum acara pidana yang tidak bisa dilekatkan
tanggung jawab itu dengan kode etik. Baik. Karena dia dua, satu bisa Etik. memutuskan kode etik, kedua mengenai tentang kewenangan sama seperti pengadilan. Dicampur gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nggak boleh. Kalau kode etik adalah etik, Baik. ada material. Baik, Ini yang harus kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti setelah ini kita sambil menunggu dari KPK, juru bicara KPK Febri Diansyah, kita akan berbincang terkait dengan SP3. Laude M. Syarif, pimpinan KPK telah mengatakan bahwa KPK tidak akan mengeluarkan SP3 untuk kasus di luar 4 tersangka yang sudah meninggal dunia. Nah, lantas akan seperti apa implementasi dari SP3 ini? Kami akan segera kembali. Saya akan menyapa terlebih dahulu sebelum kita membahas SP3, juru bicara KPK Febri Diansyah. Mas Febri, Mas, terkait dengan Dewan Pengawas yang belum terbentuk dan ada klausul KPK bisa menggunakan undang-undang yang lama untuk melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan, tapi di pasal yang lain 70C mengatakan bahwa semua proses penyelidikan dan penyidikan harus menggunakan undang-undang yang baru. Apakah ini kebingungan yang juga terjadi yang dialami oleh KPK saat ini dengan belum terbentuknya Dewan Pengawas? Iya, jadi ketika undang-undang itu disepakati di paripurna ya, dan kami membaca pada saat itu, ada beberapa pertentangan norma dan itu akan menyulitkan, akan menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan kalau kita membaca secara lebih cermat. Yang tadi disebutkan itu salah satunya antara pasal 69D dan pasal 70C ya. Di satu sisi dikatakan seluruh penanganan perkara yang sedang dilakukan itu mengacu ke undang-undang yang baru ini, artinya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Sementara di sisi lain ada pasal tentang Dewan Pengawas yang mengatakan sebaliknya. Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, maka seluruh pelaksanaan tugas KPK mengacu pada undang-undang yang lama. Kita belum bicara tentang perumusan normanya ya, tapi dua pasal ini beresiko menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan dapat dibayangkan kalau yang harus menggunakan adalah institusi yang terkait di sana, misalnya kalau kami melakukan penangkapan, penahanan, ada resiko hak asasi manusia di sana. Nah, ini yang harus kami lakukan secara sangat hati-hati. Oke, ada tidak kepastian hukum di situ? Tadi kami juga sudah membahas ini dan Bang Jamin Ginting salah satunya juga mengkritik terkait dengan Dewan Pengawas itu. Bang Atta mungkin ingin menambahkan, apakah sebenarnya Dewan Pengawas yang diatur dalam undang-undang ini melampaui kewenangan seorang Dewan Pengawas? Ya, kalau kita melihat di hampir semua organ lembaga negara, maka pengawasan internal itu lebih banyak pada perspektif etik. Bukan hukum material? Ya, bukan hukum material. Memang ketika melihat bahwa Dewan Pengawas ini memberikan pengawasan terhadap hukum material, maka juga dapat ditafsir ini jangan-jangan melampaui wewenang. Bang Nasir, apakah betul Dewan Pengawas yang diatur dalam undang-undang ini melampaui kewenangannya, Bang Nasir? Begini, kita selalu ketika ada hal-hal yang baru, kita terkejut. Ya, padahal mungkin ketika undang-undang ini dibentuk dulu, ya, ketika undang-undang pemberantasan tidak pidana korupsi kita bentuk, kemudian juga undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi kita bentuk, itu mungkin ada beberapa norma yang tidak sejalan dengan hukum acara pidana kita. Nah, ketika kemudian ini kita buat, kemudian kita mengatakan bahwa ini ada material, kemudian ada etik dan lain sebagainya. Maksud saya, kadang kita tidak terbiasa, ya, padahal sebelumnya kita menikmati itu. Ya, oleh karenanya menurut saya apa yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, bahwa dia kemudian memberikan izin atau tidak izin, kemudian juga menyangkut dengan kode etik, menerima pengaduan terkait dengan pelaksanaan tugas pimpinan KPK, sebenarnya juga menurut saya tidak melampaui kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas itu sendiri, begitu loh. Bang Nasir, kita akan beri kesempatan pada Bang Jamin yang tadi ketika mendengar kalimat pertama Anda dia ketawa. Iya. Kenapa ketawa? Begini, konteksnya begini ya, ini bukan masalah lazim atau tidak lazim, ini masalah hukum acara pidana yang tidak bisa ditafsirkan. Nah, konteksnya begini, di negara manapun, Sebentar Bang Nasir, sebentar. Di negara, Sebentar Bang Nasir. di negara manapun, contohnya, kita ambil contohnya negara common law system ya, itu ada namanya pemeriksa pendahuluan yang kita rencanakan dalam hukum acara pidana kita. Nah, hanya hakim lah yang boleh menentukan
siapa bisa disadap, siapa bisa ditahan. Tidak bisa ad hoc yang cuma sementara lalu diberi kewenangan untuk bisa menentukan dia yang akan boleh punya kewenangan untuk menentukan siapa yang disadap, siapa yang ditahan. Nggak boleh, itu harus hakim. Kedudukan. Selama ini praktiknya gimana penyadapan itu? Ya tentu justrunya itu ada kesalahan Makanya, dalam memberikan kewenangan. jangan karena ini lalu dibilang begitu. Harus yang mempunyai kewenangan itu ada hakim. Kalau kita bukan mau ad hoc jujur, yang Indonesia sementara. sudah mix, sudah gaduh-gaduh, ya. Bang Nasir. Udah gaduh-gaduh sistem hukumnya. Bang Nasir, yang dipermasalahkan oleh Bang dan Jamin sebagainya. dan juga Mas Atang adalah pencampuran antara wewenang etik dan juga hukum Ya. material. Nah, tadi mereka juga mengatakan bahwa ini kemungkinan bisa dikurangi, dipangkas wewenang dari Dewan Pengawas ini oleh Mahkamah Konstitusi nanti dalam putusannya. Bagaimana tanggapan Anda bila akhirnya nanti Dewan Pengawas dipapras habis kewenangannya? Bang Nasir? Bagaimana? Pertanyaan saya, bagaimana apabila nanti Dewan Pengawas ini kewenangannya dipapras habis oleh putusan Mahkamah Konstitusi nantinya? Dikarenakan menurut Bang Jamin, menurut Bang Atang tidak seharusnya ranah etik dicampur dengan ranah hukum material. Ya kita tunggu saja, kita tidak mau berandai-andai juga. Kalau memang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, ya tentu dia tidak punya kekuatan hukum. Ya, dan tentu saja kemudian bisa dibatalkan. Ya, tapi persoalan tadi kan disebut bahwa idealnya memang, ya tadi disebutkan bahwa izin pengadilan, dan prakteknya kan selama ini tidak seperti itu. Ya, oleh karena itu menurut saya inilah yang harus diatur. Putusan Mahkamah Oke. Konstitusi juga sudah mengatur bahwa ada undang-undang khusus tentang penyadapan yang sampai Bang Jamin, sekarang memang silakan. belum dibentuk oleh pemerintah dan DPR. Oke, silakan. Justru Bang Nasir saya menyatakan ada yang salah selama ini di mana dalam konteks penyadapan, dalam itu konteks dia. penangkapan, Sebentar, Bang. dalam proses penahanan harus mendapatkan persetujuan dalam konteks ini adalah konteks lembaga peradilan. Bukan ada orang yang dipilih selama 5 tahun nanti dia nggak kepilih lagi, dia punya kewenangan untuk menentukan siapa yang disadap. Jangan-jangan nanti dia sudah tidak menjabat lagi 5 tahun kemudian. Ada hal-hal yang bisa dia buat share yang itu kan berbahaya. Tapi kalau hakim karir yang mempunyai kewenangan di lembaga Mahkamah Agung, dia pasti akan menjaga karirnya untuk bisa Oke. menjaga kewenangan Begini, itu. maaf Itu ya, memang ini sudah ada soal ketentuan dalam penyadapan. Ini maaf soal penyadapan. Dulu teman-teman aktivis anti korupsi, kemudian juga beberapa teman-teman di KPK ketika kita bilang bahwa nanti izin pengadilan, mereka menolak. Kenapa? Nah, bagaimana nanti kalau hakimnya akan disadap? Jadi banyak sekali argumentasi ketika kita mengajukan masalah itu. Ya, jadi oleh karena itu barangkali karena belum terbentuknya undang-undang tentang penyadapan secara khusus mengatur penyadapan, ya maka kemudian pembentuk undang-undang dengan pemerintah melakukan ini, ya agar ada semacam pengawasan begitu loh. Ya, Oke. Bang Kalau Atang. saya kira prinsipnya saya sepakat bahwa kewenangan kelembagaan itu dalam bentuk apapun itu harus tidak boleh tidak dapat diawasi. Tapi yang harus dilihat bahwa ini sistem pengawasan ini kan sebuah sistem sebetulnya, bukan hanya dipahami sebagai sebuah narasi teks saja. Sehingga harus meletakkan kepada sistem, Bang Jamil. Begitu barangkali. Baik, nanti saya akan kembali. Mas Febri, mohon maaf di segmen ini saya agak melupakan Anda karena perdebatan ini. Tapi nanti saya akan kembali dengan pertanyaan SP3. Kasus-kasus yang mana saja yang KPK akan keluarkan SP3 di luar kasus yang tersangkanya sudah meninggal dunia, yakni 4 orang tadi. Kami akan kembali sesaat lagi. Orang dijadikan tersangka tapi kerugian negara belum tahu. Ya, orang kalau dijadikan tersangka kerugian negara mesti tahu. Ini orang dijadikan tersangka dulu baru cari kerugian negara. Yang sangat menderita dalam kasus seperti ini keluarga. Ya, begitu ada bilang bulan Juli mau diproses, itu kayak apa tuh, mereka nggak bisa tidur ya. Ya, coba saya dihukum, keluarga saya dihukum 4 tahun tanpa status yang jelas. Mereka menemuin keluarganya sendiri pun juga malu, nemuin temannya juga malu. Saya ingin ya, coba bapak-bapak yang kaitan dengan ini, kalau bapak-bapak di posisi saya atau bapak-bapak punya keluarga di posisi saya, gimana rasanya? Ya, orang dibiarkan 4 tahun, hampir 4 tahun sebagai tersangka, highly exposed, ya, bukan tersangka yang biasa-biasa, ini tersangka yang seluruh Indonesia itu tahu gitu loh. Yang saya sedih. Itu adalah pernyataan dari mantan Dirut
Pelindo II, RJ Lino yang kami wawancarai beberapa bulan yang lalu. Mas Febri, ini kemudian membawa saya pada pertanyaan, KPK saat ini punya wewenang mengeluarkan SP3, akankah KPK melakukan SP3? Nah, pada kasus yang mana saja? Jadi kemarin pada RDP memang ada pertanyaan itu ya, karena ada kewenangan baru di Undang-Undang Nomor 19 yang diberikan. SP3 dengan syarat, disebutnya di sana ya, penyidikan yang sudah dilakukan 2 tahun itu dapat dihentikan dan juga penuntutan. Tapi kapan SP3 bisa dilakukan? Syaratnya tentu tetap mengacu pada KUHP. Di KUHP itu kan ada 3 syarat. SP3 itu dapat diterbitkan, baik untuk penyidikan ataupun penuntutan ya. Pertama, tidak cukup alat bukti. Yang kedua, bukan tindak pidana. Dan yang ketiga, demi alasan hukum, kurang lebih demikian. Kalau dari syarat 3 Misalnya itu Mas, satunya artinya terkait mana tersangka yang meninggal dunia. kasus-kasus yang akan dikeluarkan SP3 atau jangan-jangan seperti yang Pak Laude bilang, ya tidak ada? Yang dijawab kemarin adalah ada sekitar 4 orang tersangka yang meninggal dunia dalam proses hukum. Sebenarnya tanpa SP3 pun secara otomatis penanganan perkara mereka berhenti karena ada klausul di KUHP begitu, penuntutannya tidak bisa dilakukan. Kalau penuntutan di luar tidak bisa 4 dilakukan, orang itu, Mas pastilah Febri? penyidikannya juga tidak akan dilakukan. Sejauh ini belum ada. Baik. Saya akan minta tanggapan Bang Nasir. Bang Nasir, artinya di luar 4 orang tersangka yang meninggal dunia tidak akan ada SP3. Apa tanggapan Anda? Ya, tentu saja yang paling tahu ini kan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, karena itu pas pemberlakuan undang-undang ini, ya KPK tentu harus di akhir masa jabatan komisioner yang sekarang ini, ya terkait dengan berlakunya undang-undang baru ini, ya tentu harus nanti kan harus ada penyampaian ke publik, ya. Mana misalnya kasus-kasus yang misalnya harus di SP3-kan. Ya tentu saja mengacu kepada KUHP tadi itu, ya mengacu kepada KUHP dan kemudian undang-undang juga kan memberikan batasan 2 tahun. Ya, artinya ini kan ada beberapa case, satu di antaranya misalnya RJ Lino, dan itu mungkin ada lainnya yang kita tidak tahu. Ya, oleh karena itu sebenarnya kalau kita mau jujur, kenapa SP3 tidak ada dalam KPK, dalam undang-undang lama, karena pembentuk undang-undang menilai bahwa KPK dengan kewenangannya, terutama penyadapannya, itu bisa ya membuktikan kejahatan-kejahatan itu. Ya, tapi dalam prakteknya kan akhirnya tidak seperti yang itu. Contoh yang menarik kasus RJ Lino. Saya akan tanya ke Mas Febri. Mas Febri, kenapa kasus RJ Lino sudah 4 tahun tidak kunjung naik ke penuntutan, Mas? Saya ingin kasih contoh soal batas waktu ya. Kita sering terjebak seolah-olah penanganan perkara itu bisa dilakukan hanya dalam waktu yang sangat terbatas begitu. Ada satu kasus yang baru kami limpahkan di penuntutan beberapa waktu belakangan dan sekarang sedang sidang, itu butuh waktu sekitar 5 tahun dengan tersangka TCW. Dalam kasus ini yang kami temukan adalah untuk pencucian uang, aset yang kami sita setidaknya sekitar 500 miliar rupiah. Awalnya dari 2 kasus korupsi tentang alat kesehatan di puskesmas misalnya. Artinya apa? Kalau kita bicara soal batas waktu yang saklek selama 2 tahun, kemudian perkara harus dihentikan, nggak akan mungkin KPK bisa membongkar kasus dengan nilai ratusan miliar. Dalam kasus Wawan tersebut di Banten 500 miliar. Ada kasus BLBI dengan kerugian negara yang jauh lebih besar, triliunan rupiah. Ada kasus KTP elektronik dengan kerugian negara triliunan rupiah. Dan bahkan ada kasus yang segera akan kami limpahkan ke penuntutan, kasus suap terkait dengan pengadaan pesawat Garuda, dari 20 miliar kemudian berkembang menjadi 100 miliar aliran dana yang teridentifikasi. Ini Artinya tidak akan waktu mungkin 2 tahun bisa tidak kami akan tangani cukup untuk kalau menangani kasus-kasus besar. belajar dari sejumlah kasus yang kami tangani, kalau dimensi kasusnya itu ada dimensi lintas negara pertama. Itu kecil kemungkinan bisa dilakukan dalam waktu yang cepat. Yang kedua, punya kompleksitas dan ada misalnya hal lain yang harus dilakukan oleh instansi di luar KPK. Jadi kontrolnya tidak sepenuhnya ada pada KPK. Saya akan ke Bang Atang sekarang. Bang Atang,
apakah pengeluaran SP3 ini nanti bersifat memaksa bagi KPK apabila itu sudah penyidikan sudah berlangsung 2 tahun, dan apa konsekuensinya apabila KPK ternyata tidak mengeluarkan SP3? Oke, yang pertama saya kira harus dilihat, ini SP3 ini penting karena begini, sebetulnya penyelidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK ini kan berimplikasi kepada pengurangan hak orang, sehingga pengurangan hak itu juga harus diberikan pembatasan-pembatasan. Nah, apakah SP3 itu menjadi imperatif, wajib dikeluarkan oleh KPK setelah 2 tahun? Kalau kita melihat konstruksi di pasal 40 ayat 1 itu, dia tidak mengatakan demikian. Tidak itu wajib. tidak imperatif, karena bunyi teksnya adalah KPK dapat mengeluarkan SP3. Nah, sehingga memang yang cukup penting juga, apa reasoningnya ketika KPK misalnya akan mengeluarkan SP3 atau tidak mengeluarkan SP3? Atau biasanya kalau dalam teknis biasanya ada mengajukan permohonan kemudian bisa saja ditolak karena KPK tidak bersifat imperatif. Oke. Meskipun reasoning umumnya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Febri juga di dalam KUHP, misalnya ada 3 instrumen yang bisa dijadikan sebagai reasoning pada saat mengeluarkan SP3. Cuman kalau misalnya ini tidak diterjemahkan secara detail, maka ini juga akan berimplikasi pada, ya kalau mungkin saja bisa terjadi pra-peradilan terhadap penolakan Dengan yang tidak dikeluarkannya SP3 itu. dikeluarkan SP3 tidak jelas. Nah, kalau kita misalnya melihat dalam undang-undang lain, bisa saja ini berlaku fiktif positif. Misalnya ketika kita mengacu ke Undang-Undang 30/14 misalnya, 14 hari KPK tidak mengajukan maka akan tidak mengeluarkan, akan ditafsir juga ini fiktif positif. Oh, kalau begitu sudah mengabulkan. Nah, ini bisa begini. Makanya ketika melihat ini juga harus dilihat dari Apa yang diperlukan untuk membatasi itu agar tidak ada tafsir-tafsir di luar yang diatur dalam ya, undang-undang? harus jelas nanti diatur di KPK sendiri misalnya, atau nanti karena undang-undang ini juga merekomendasikan beberapa PP. Oke. Nah, ini yang juga harus Diatur dijelaskan dalam PP. karena khawatir nanti ditafsir dengan menggunakan perspektif undang-undang lain. Baik. Karena permohonan itu harus dijawab 14 hari, kalau tidak maka akan dianggap fiktif positif. Oke. Seolah-olah dikabulkan. Nah, ini yang Baik. juga yang agak Tapi dalam undang-undang tadi tidak ada faktor imperatif, tidak ada Ya, faktor memaksa. tidak ada. Karena KPK dapat mengeluarkan SP3. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Bang Jamin, saya nanti akan balik. Soal SP3 ini, yang mengatakan tadi Mas Febri juga nampaknya tidak ada kasus lain yang akan dikeluarkan. Tanggapan Anda soal SP3 seperti apa, Bang Ya, Jamin? begini, saya konteks undang-undang ini, saya kurang setuju juga untuk pembatasan waktu SP3 itu dapat dikeluarkan dalam jangka waktu 2 tahun. Dari konteks ini, sebenarnya hukum acara kita itu sudah tidak boleh ditafsirkan, saya bilang. Kalau sampai orang 2 tahun itu tidak dituntut di dalam pengadilan, maka ini akan menjadi landasan orang untuk mengajukan pra-peradilan karena sudah saklek, ini hukum acara nggak boleh ditafsirkan lain. Contohnya saya kasih contoh, orang ditahan lebih dari masa tahanan yang sudah ditentukan dalam proses penyidikan, contohnya 20+40, dia bisa dikeluarkan demi hukum. Makanya kalau orang yang sudah tadi dijatakan 2 tahun dibiarkan, ditelantarkan atau tidak dilakukan penuntutan, harusnya sudah sama kayak tadi, demi hukum harus dinyatakan Artinya SP3-nya kayak keluar. kasus Begitu. Erjelino nggak dikeluarkan SP3, menurut Anda ya nggak masalah? Nah, konteksnya adalah di dalam asasnya itu dikatakan tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu ukurannya apa, dapat ditentukan dengan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dalam hukum acara nggak boleh karena yang bisa dinilai itu adalah materialnya. Apakah kewenangannya itu dilaksanakan melanggar hak asasi manusia karena kriteria A, B, C, D, E, tapi bukan karena lamanya. Ini yang saya akan tanyakan ke Bang Nasir. Tanggapan Anda, Bang Nasir, awalnya DPR menginginkan hanya 1 tahun malahan. Nah, kemudian Presiden menyampaikan pendapatnya yang meminta 2 tahun. Nah, apa sebenarnya dibatasi, apa alasan kenapa dibatasi 1 tahun kemudian menjadi 2 tahun, Bang Nasir? Pertama kan kita berprasangka baik bahwa ya dengan pembatasan itu kita punya harapan agar KPK bisa bekerja cepat. Ya, sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh orang. Dalam rapat dengan pendapat kemarin dengan KPK, saya katakan bahwa ya di Indonesia ini ada 3 institusi penegak hukum yang menyidik kasus-kasus korupsi. Ada KPK, ada polisi, ada jaksa. Dalam pandangan orang, mungkin negara ini seolah-olah serius dalam menangani korupsi. Tapi apa yang terjadi, ya ternyata banyaknya lembaga penegak hukum yang menyidik kasus korupsi ini, ya menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum ya, terhadap warga negara dari kesewenang-wenangan negara.
Oleh karena itu sebenarnya ya 2 tahun itu meskipun tadi misalnya Bang Jamin bilang tidak ada ukuran, ya tapi paling tidak pembentuk undang-undang memberikan batasan dalam rangka perlindungan hukum terhadap seorang warga negara dari kewenangan negara. Baik, Bang Jadi Nasir. negara harus bekerja cepat. Tujuannya adalah agar penegak hukum bekerja cepat. Terima kasih Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKS. Saya harus jeda terlebih dahulu, teman-teman, dan juga Mas Febri. Kami akan kembali dengan segmen terakhir, segmen kesimpulan sesaat lagi. Ini adalah segmen terakhir, saya akan ke Mas Febri terlebih dahulu terkait dengan diberlakukannya undang-undang yang baru ini, Mas Febri, dengan ada 26 catatan yang dikeluarkan KPK. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan mekanisme atau implementasi undang-undang yang baru ini? Ya, yang pasti dengan ada perubahan ini langkah KPK tentu jadi lebih berat ya. Ya bisa dilihat dari banyak indikasi lah, publik juga bisa melihat itu dengan mudah. Tapi kami juga paham semangat pemberantasan korupsi kan tidak boleh hilang dan upaya ini harus berjalan terus. Karena itu di internal kami juga sudah membentuk misalnya tim transisi. Jadi dari sana, dari undang-undang yang baru ini, kemudian kami identifikasi resiko-resiko untuk pelaksanaan tugas KPK, kemudian kami bahas dan susun misalnya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan baru untuk meminimalisir akibat atau pelemahan atau kerusakan yang terjadi di KPK tersebut. Baik, Ada satu terima hal kasih. yang saya kira juga penting, kemarin sempat muncul di RDP, itu terkait dengan independensi pegawai KPK nantinya meskipun berstatus sebagai ASN. Karena ini kunci KPK akan bekerja ke depan atau tidak. Baik, KPK artinya meminta PP nanti yang akan mengatur detail-detail ini juga menjaga independensi pegawai KPK meskipun berstatus ASN, begitu ya Mas. Terima kasih Mas Febri atas waktunya di Prime Talk malam hari Terima ini, kasih. juru bicara KPK Febri Diansyah. Artinya PP perannya sangat penting nanti, Bang Atam. Ya, dalam rangka mengakselerasi karena ada pendelegasian dari undang-undang untuk peraturan lebih lanjut akan diatur di PP. Ini menjadi otoritas atau domainnya presiden kan gitu. Harus seperti apa Presiden nanti? Sekaligus kesimpulan Bang. Ya, dalam yang ada 3 hal yang saya kira cukup penting dalam rangka mengakselerasi kemudian diatur lebih lanjut. Yang pertama adalah aspek filosofis yang harus disentuh betul. Aspek filosofis itu tergambar di dalam konsideran menimbang, khususnya huruf B dan huruf A. Huruf B dan huruf C lah ya. Yang pertama bahwa dalam konteks penegakan ini juga diingatkan secara filosofis bahwa ini adalah harus sinergitas. Ada sinergis antara lembaga-lembaga yang punya kewenangan untuk menegakkan pemberantasan korupsi. Ada kepolisian, ada kejaksaan. Nah ini harus terkombinasi. Narasi ini juga sudah sebetulnya di dalam pasal-pasal undang-undang ini. Yang kedua terkait juga dengan peningkatan terhadap penegakan korupsi. Ini juga ada dalam aspek filosofis dalam konsideran menimbang huruf C. Termasuk juga di dalamnya yang cukup penting yang harus dipahami bersama bahwa tidak boleh ini ada penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Baik. Maka beberapa hal yang kita perdebatkan sebetulnya ada dalam 3 konten tadi misalnya. Baik, terakhir Bang Jamin, Ya, soal PP pemerintah. Pertama ya tentu kita mengenai Dewan Pengawas, kita setuju dengan check and balances, tetapi jangan dicampur adukan kewenangan antara etik dengan kewenangan material, itu harus dipisah. Kedua, mengenai SP3, jangan ada pembatasan 2 tahun, harusnya material yang dilihat. Dan konteks 2 tahun ini justru mengaburkan makna pemberian SP3 tersebut. Kita lihat saja bahwa permohonan uji materi juga masih berjalan, ada setidaknya 7 pemohon lagi selain Ziko dan juga kawan-kawan. Kita akan lihat seperti apa respon Mahkamah Konstitusi kemudian menindaklanjuti permohonan uji materi Undang-Undang KPK yang baru. Terima kasih sekali lagi teman-teman telah bergabung bersama kami di Prime Talk dan juga terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.